Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Abdurrahman Mapuji atau biasa disapa Mas Puji. Mas Puji adalah seorang tech lead di Hoji Labs. Nah ini dia tamu istimewa kita. Mas Puji kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar semua, saya Puji. Sekarang saya bekerja di Hoji Lab sebagai tech lead dan senang sekali bisa gabung ke sini sharing-sharing tentang smart contract. Oke. Oh ya teman-teman, saya mengenal Mas Puji ini melalui PyCon Indonesia 2021. Kebetulan Mas Puji merupakan salah seorang speakernya. Saat itu Mas Puji juga membawakan topik terkait pengenalan blockchain dan smart contracts. Nah, momen ini menurut saya pas banget, mengingat banyaknya permintaan dari Sobat Indonesia Belajar untuk membahas topik smart contracts. Oh ya Mas Puji, sebelum kita mulai masuk ke topik bahasan smart contracts, mungkin ada baiknya kita awali dengan pembahasan terkait teknologi blockchain terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin Mas Puji bisa memberikan penjelasan sederhana terkait apa itu blockchain. Oke, baik. Oke, jadi blockchain itu pada dasarnya adalah suatu database atau ledger. Oke. Namun yang berbeda adalah ledger dan database ini sekarang itu bukan cuma centralized ya satu orang yang punya, tapi ini setiap orang yang melihat blockchain itu punya yang kita sebut sebagai common knowledge gitu. Jadi misalnya di ledger itu di halaman 10 misalnya saya punya angka 10 gitu ya. Orang lain melihat pun sama gitu. Di tempatnya dia melihat sama juga angkanya 10 gitu. Nah, kenapa ini menarik banget gitu? Nah, ini karena baru sekarang ini dengan adanya blockchain kita bisa punya common knowledge gitu. Sebelumnya susah sekali untuk dapat common knowledge. Misalnya mungkin ya bank-bank gitu ya bisa aja punya dua record berbeda kayak gitu. Bisa juga misalnya ada centralized entity, misalnya suatu financial services kayak bank seperti itu yang dia mungkin bisa aja berbohong gitu kan. Bisa aja bilang ke si A itu 10, bilang ke si B 11 gitu. Nah, bisa aja kayak gitu. Tapi kalau dengan adanya blockchain, dengan adanya konsensus ya, orang bilangnya mengganti trust gitu, yang tadinya kita harus percaya kepada suatu institusi, sekarang kita mengganti itu dengan konsensus. Jadi komputer-komputer dirancang sedemikian rupa bisa mencapai konsensus dengan cara kriptografi dan juga economic incentive kayak gitu. Jadi ada dua permainan antara teknologinya, kriptografi, dan juga ada economic incentive di situ. Oke. Wah ini menarik banget ya, malah ini ya, akhirnya mengedepankan yang namanya openness ya, keterbukaan ya. Very interesting ini nih. Iya, betul. Jadi dengan adanya konsensus kita bisa mengganti yang tadinya kita harus percaya sama orang, sekarang kita percaya sama blockchain, percaya kepada protokol kayak gitu, code is law kayak gitu, kita percaya pada komputer kayak gitu. Yep. Oke. Nah ini menyambung code is law tadi nih. Tadi itu kan pengenalan singkat ya terkait blockchain. Berikutnya kita akan lanjut nih ke salah satu implementasi dari teknologi blockchain yang menurut saya sangat menarik banget, yaitu smart contracts. Mungkin di sini Mas Puji bisa menjelaskan secara sederhana apa itu smart contracts dan apa hubungannya dengan teknologi blockchain nih, Mas. Oke, baik. Oke, jadi sebelumnya kita kan punya blockchain ya. Blockchain kita bisa punya cara gitu ya untuk orang bisa bekerja bareng dengan cara yang trustless atau nggak perlu saling percaya sama lain gitu. Nah, kemudian kalau kita ambil itu sebenarnya di dalam smart contract ini apa ya, orang mulai berpikir gitu kan, oke sekarang kita punya blockchain, sekarang kita bisa bikin kayak apa namanya semacam currency gitu, tapi orang berpikir kan, oh nggak sampai itu aja gitu, orang mulai berpikir di situ, awalnya sih dari Bitcoin ya, Bitcoin itu punya scripting language gitu, tapi terbatas gitu ya, orang bisa mulai nge-scripting gitu kan apa yang terjadi dalam blockchain. Nah kemudian di awal-awal development Bitcoin gitu ya, di sana tuh awalnya teman-teman dari komunitas Bitcoin ini dia mulai bikin kayak domain specific network gitu. Kayak misalnya, saya butuh jaringan yang untuk A, dia buat lagi. Butuh jaringan buat B, misalnya meme coin bikin Dogecoin gitu kan. Terus ada lagi yang lain bikin yang baru lagi. Nah, karena saking banyaknya itu gitu kan, nah muncullah ide gitu dari Vitalik Buterin di white papernya Ethereum, di mana dia bisa ngebuat Turing complete language di atas blockchain kayak gitu. Jadi gimana caranya punya blockchain yang punya scripting yang Turing complete, yang mana kita bisa mendesain apa aja di sana gitu, program apa aja di sana. Nah, dari situ yang menarik adalah dengan adanya punya Turing complete language ini, orang bisa mulai
mulai tinkering ya. Jadi sekarang saya bisa memprogram gitu kan suatu algoritma di dalam blockchain. Nah, orang baru berpikir. Nah, muncullah tuh banyak hal yang bisa di sana. Contoh kasusnya adalah di Ethereum gitu ya. Dulunya orang kalau mau bikin koin harus bikin jaringan baru. Ada Ethereum, satu jaringan tapi koinnya banyak kayak gitu. Itu satu. Jadi pertama adalah tokenization of assets. Nah, kemudian yang perlu saya garis bawahi lagi adalah dengan adanya blockchain ini sebagai smart contract ya. Sekarang blockchain ini menjadi 3 hal. Jadi blockchain itu adalah komputer, blockchain juga database, blockchain juga network kayak gitu. Jadi ada 3 peran dari blockchain. Nah, komputer inilah yang membuat peran menjadi smart contract kayak gitu. Oke. Wah, ini menarik banget ya. Sangat-sangat menarik banget nih. Oke, nah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas lagi nih terkait smart contracts, mungkin Mas Puji juga bisa menjelaskan nih ke Sobat Indonesia Belajar, sebenarnya permasalahan dasar apa sih yang coba dijawab atau coba diatasi dengan smart contracts ini nih, Mas? Oke, baik. Kalau misal ditanya permasalahannya ya, jadi sebenarnya permasalahan utama dari smart contract adalah tadi kan di dunia yang sebelumnya ya, sebelum pre-blockchain, kita harus percaya pada orang lain gitu. Jadi kalau saya pengen berperbankan gitu ya, saya harus percaya pada bank gitu kan, yang mana akan mengamankan uang saya dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian kalau misalnya saya belanja di marketplace, ada sistem escrow, yang mana marketplace-nya jadi escrow-nya gitu, jadi rekening bersamanya gitu kan. Betul. Dengan adanya smart contract gitu, kita bisa membuat suatu sistem gitu ya, yang mana itu trustless. Jadi biar kontrak ini yang berjalan sendiri. Misalnya saya punya mau bikin kontrak escrow gitu ya. Alih-alih saya harus percaya kepada misalnya suatu marketplace, di sini saya bisa bikin kayak suatu program gitu ya, di mana pokoknya kalau misalnya saya jual NFT di platform A, jika terjual, maka sekian persen akan sampai ke marketplace-nya, sekian persen akan sampai ke saya gitu. Jadi itu semua secara algoritmik bisa diprogram kayak gitu. Dan tidak ada ongkos-ongkos di dalam tadi escrow tadi gitu. Jadi lebih kurang gitu intermediarinya. Misalnya kan kalau di escrow ya, kalau di marketplace A misalnya, bisa aja dia butuh kayak payment gateway gitu buat terima uangnya. Dia juga butuh yang lain juga buat nge-transfer uangnya. Jadi ada banyak banget orang di dalam sana kayak gitu. Oke. Wah, ini menarik banget ya, karena memungkinkan untuk melakukan transaksi. Ya, transaksi ini bisa banyak macamnya ya. Dengan siapapun juga ya, walaupun lingkungannya trustless ya sebenarnya. Misalkan saya dengan Mas Puji ingin melakukan transaksi, terus kita sebenarnya nggak pernah saling ketemu sebelumnya, belum pernah saling kenal sebelumnya, tapi tetap bisa melangsungkan suatu transaksi dengan secure gitu ya. Lebih kurang seperti itu ya. Betul. Oke. Very interesting ini ya. Very interesting. Oke. Nah, lanjut lagi nih, kita gali mengenai smart contract nih. Sekarang ini kan banyak orang yang melakukan mining cryptocurrency nih, Mas, sampai harga GPU meroket tajam. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah proses mining juga ditemui pada smart contract nih, Mas? Oke, ini menarik ya, karena penjelasannya cukup panjang nih. Jadi gini, mining itu istilah yang diciptakan, jadi kan salah satu novelty dari Bitcoin adalah dia menciptakan konsensus dengan cara economic incentive kayak gitu. Jadi dengan adanya miners mendapatkan rewards ya dari blok yang dia tambang, dan juga mendapatkan fee ya dari transaksi yang kita lakukan, itu jadi semua orang yang tadinya mau menyerang jaringan tersebut, dia jadinya align gitu. In their everyone's best interest to secure the network kayak gitu kan. Nah, terus jadi adalah mining ya, tadi memining suatu blok gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ditanya apakah smart contract butuh mining, itu tergantung dari jaringannya gitu. Di jaringan-jaringan yang saya bilang blockchain generasi pertama seperti Ethereum, kemudian Bitcoin gitu, itu menggunakan proof of work yang mana pastinya menggunakan mining ya, yang mana ada GPU atau suatu mesin komputasi yang menghitung gitu kan, mathematical puzzle kayak gitu. Nah, jadi tetap ya butuh suatu mining, tapi mining itu tergantung dari cara konsensusnya gitu. Jadi kalau misalnya Bitcoin dan Ethereum, dia konsensusnya pakai proof of work. Jadi dia kayak ada menebak-nebak mathematical puzzle secara brute force, makanya butuh a lot of computation power kayak GPU gitu. Tapi kalau di
generasi baru ya yang menggunakan misalnya proof of stake, dia sebenarnya nggak perlu lagi tuh banyak-banyak penggunaan GPU atau ASIC ya, atau specific purpose program gitu. Jadi cukup aja di sana menggunakan suatu proses mekanisme proof of stake, komputer kayak kecil aja tuh bisa menjalankan node-nya kayak gitu. Oke, ini menarik banget nih. Jadi yang bisa di-highlight di sini adalah sebenarnya proses mining itu sebagai upaya untuk mensupport tadi ya, proof of work tadi ya, atau konsensus tadi ya, konsensus pada jaringan blockchain itu ya. Oke. Iya. Oke, ini menarik banget nih. Mungkin seperti ini kali ya. Jadi bisa aja. Jadi sebenarnya pada dasarnya tuh menjalankan smart contract itu sebenarnya menjalankan transaksi gitu ke blockchain. Jadi sama-sama transaksi, sama-sama perlu ada orang yang memverifikasinya. Kalau misalnya proof of work butuh tadi ya solve mathematical puzzle, tapi kalau proof of stake perlu ada leader yang terpilih yang menunjuk gitu. Oh, ini adalah blok yang valid kayak gitu. Oke. Interesting nih. Oke. Oh ya, Mas Puji, mungkin bisa juga dijelaskan nih benefit atau keuntungan apa saja sih yang ditawarkan oleh smart contracts ini nih, Mas? Oke, jadi kalau smart contract itu sama seperti teknologi yang baru ya. Jadi memungkinkan kita untuk berpikir gitu, oh ada nggak sih bisnis model yang baru gitu, cara berpikir yang baru gitu. Jadi sebenarnya adalah ini tuh wadah untuk kita teknologis dan juga orang-orang gitu di bisnis berpikir gitu, ada nggak sih cara membuat bisnis atau sistem yang baru yang tidak perlu ada intermediaries kayak gitu. Saya kasih contoh. Misalnya sebelum adanya smart contract gitu ya, sebelum smart contract misalnya di zamannya Bitcoin di awal-awalnya gitu, banyak bermunculan centralized exchange, yang mana dia sebenarnya ya megang semua uangnya ya, megang semua Bitcoinnya gitu kan, in their own private key gitu kan. Tapi sebenarnya itu terjadinya penjual beli itu virtual aja gitu, uangnya mah ada di dalam situ aja gitu kan. Nah dari itu kalau misalnya private key-nya dicabut gitu ya, diambil gitu, itu kan sangat berbahaya sekali ya. Nah atau kita sebut sebagai custodial exchanges gitu kan. Nah dengan adanya smart contract gitu, orang mulai berpikir, oh gimana caranya saya mendesain suatu exchanges ya, tempat buat jual beli atau tukar menukar token gitu atau aset tanpa adanya intermediary atau kayak central authority kayak gitu. Nah bermunculan automatic market maker atau DEX ya, decentralized exchanges, yang mana bisa memungkinkan orang bisa bertransaksi tanpa ada orang di tengahnya kayak gitu. Nah kemudian mulai banyak bermunculan protokol, kita sebutnya protokol baru gitu. Ada yang dia protokol yang kebanyakan sih awal-awal dari DeFi dulu ya, misalnya atau decentralized finance, yang mana dia mencoba kayak hal-hal yang kita biasa lakukan di traditional finance kita bawa ke dunia blockchain yang decentralized. Jadi misalnya ada tadi ya exchanges, kemudian ada protokol untuk asset management gitu. Jadi gimana caranya bisa memanage aset secara otomatis kayak gitu, dan juga gimana caranya mengaccrue value gitu. Ada juga high levelnya lagi gitu kan. Misalnya ada muncul lagi misalnya contohnya misalnya protokol-protokol baru gitu. Oke, dengan adanya si blockchain ini muncullah beberapa use case baru, seperti yang pernah dengar mungkin ada namanya NFT, kemudian ada bermunculan seperti play to earn game yang orang bisa earn money gitu di sana gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu cara orang gitu ya berpikir gitu ya kita punya primitif baru nih gitu ya. Kayak orang nemu roda gitu kan. Dulunya orang kalau nggak punya roda kan pusing ya. Sekarang ada roda, orang mulai berpikir, saya bisa pakai roda untuk bawa barang. Terus saya bisa pakai roda buat kendaraan dan lain sebagainya, sama. Gitu. Jadi itu adalah satu keuntungannya. Mungkin yang saya mau bilang lagi adalah yang agak notable ya, sekarang ada NFT gitu. Jadi zaman dahulu kala dengan adanya sebelum ada smart contract gitu ya, susah sekali kita bikin namanya digital scarcity. Gimana caranya bikin item digital yang langka, yang scarce gitu, yang cuma orang tertentu yang punya. Nah, dengan adanya smart contract kita bisa mendesain gitu ya suatu, kita sekarang sebutnya NFT atau non fungible token, yang mana kita bisa tokenize atau kita bisa membuat suatu representasi dari aset yang fisik maupun juga hal yang virtual kayak gambar atau lukisan atau art gitu kan, menjadi benda-benda yang bisa di-collect gitu, dikumpulin gitu. Nah, itu menjadi menarik ya, karena zaman dulu kalau kita mau
mengoleksi itu susah banget karena di Yap, dalam yap. dunia digital semua bisa di-copy gitu. Tapi Betul, betul, dengan adanya betul. blockchain, oh bisa juga nih munculin digital scarcity. Jadi ada banyak banget kemungkinan di dalam blockchain kayak gitu. Atau mungkin bisa dikasih contoh juga nih Mas Puji, karena kan ini kalau kita berbicara mengenai digital aset kan dia sangat berbeda ya konsep transaksinya kalau dibandingkan dengan physical asetnya. Kalau misalkan saya seorang pelukis dan saya melukis lukisan fisik nih ya, saya lukis dan saya mau jual ke Mas Puji misalkan ya, berarti kan ada pertukaran di sini ya. Mas Puji mengirimkan uang ke saya ya, berarti ada peralihan uang ya dari Mas Puji ke saya. Lalu saya mengirimkan lukisan saya ini ke Mas Puji ya. Artinya kan ada pertukaran fisik di sini ya. Nah, Iya, tetapi kasusnya jadi sangat tricky ya kalau ini berupa aset digital nih. Misalkan saya seorang digital artist dan saya membuat digital painting di sini. Nah, digital painting ini kan berarti ketika Mas Puji ingin membeli lukisan saya, itu kan berarti Mas Puji akan mendapatkan kopi yang sama dengan apa yang saya miliki kan sebenarnya. Dan betul. ini menjadi tricky banget ya. Dan bagaimana nih si smart contract atau si NFT ini bisa bisa memproteksi si digital aset tadi nih, Mas? Oke, mungkin yang paling penting adalah kita harus Mhm. memahami pertama ya, kita lupa bahas nih, Mhm. yang disebut sebagai private key gitu ya. Ini Oke, adalah konsep yang orang-orang yang baru ke dunia kripto harus pahami betul nih. oke, oke, oke. Jadi apa namanya private key itu adalah mekanisme di mana orang bisa membuktikan gitu kalau ini Mhm. tuh saya gitu. Oke, Jadi oke. misal saya pelukis terkenal, saya Mhm. punya private key nih, saya bisa bilang ke orang, teman-teman ini adalah public key saya gitu kan. Oke, Nah oke. pokoknya semua yang saya sign menggunakan public key ini adalah saya gitu. Oke, oke, Nah oke. kemudian dengan menggunakan itu saya bisa merilis suatu NFT dengan Mhm. public key itu, atau kalau sekarang mungkin address ya, address Betul. dari blockchain-nya gitu. Nah, Mhm. artinya apa? Artinya saya sebagai pelukis bilang ini aset digital ini yang Mhm. Mhm. misalnya cuma ada 100 adalah yang saya membuat kayak gitu. Karena Oke, saya oke. sudah menandatangani di sana ini adalah saya yang buat gitu kan. Nah, Mhm. kemudian pada saat saya beli NFT-nya gitu kan, sebenarnya terjadi adalah secara ownership gitu ya. Mhm. NFT itu si token tadi atau non fungible tokennya pindah gitu kan dari pelukisnya, mungkin dari Mas Budi ke saya gitu kan. Mhm. Nah, kemudian terjadi adalah sebenarnya si token itu jadi milik saya, tapi Mhm. sebenarnya kalau dirunut ya, Mhm. pembuat si token atau smart contract ini adalah si pelukisnya gitu, yang Oke, mana bisa oke. dibuktikan Mhm. dari smart contractnya atau dari Mhm. tadi ya public key-nya. Artinya Yap. adalah kita bisa ngecek gitu ya, kita bisa bikin komunitas gitu, yang mana cuma original holders dari suatu lukisan misalnya Yap. bisa gabung. Kalau Yap, dia yap. nggak punya, nggak bakal bisa gabung. Nah itu deh yang mungkin Oke, orang oke. kadang nggak paham gitu. Karena Mhm. sebenarnya ada hal yang disebut kayak tadi ya private key gitu. Orang bisa Yap. Yap. menandatangani itu saya loh. Gitu. Yap, yap, yap. Wah, ini luar biasa banget ya. Ini serasa membawa kriptografi to another level ya sebenarnya. Ini very very interesting banget dan makanya nggak mengherankan juga ya kalau banyak sekali digital artist yang sangat-sangat excited ya dengan hadirnya NFT ini karena memang bisa juga memproteksi karya-karya digital mereka ya. Finally, ini menarik banget kalau menurut saya ini. Iya betul. Ini mungkin salah satu apa ya use case blockchain yang populer ya. Tapi saya rasa Yep, di yep. masa depan masih banyak lagi. Tapi ini contoh awal gitu kesuksesan Yep, dari yep. blockchain kayak gitu. Dan buat para artis ya lebih untung lagi karena dia bisa mendesain gitu. Oh NFT saya walaupun sudah berpindah tangan, Oke. setiap kali ada penjualan jual beli gitu ya akan dapat misal percentage ke yang melukis gitu. Jadi Oke, oke. walaupun saya udah pernah melukis sekali, tapi saya bisa dapat kayak keuntungan berkali-kali kalau misal NFT itu dijual terus-menerus seperti itu. Dan ini salah satu use case ya dari yang tadinya mungkin para pelukis atau para musisi harus kayak butuh waktu lama untuk dapatkan buah dari apa namanya karyanya, sekarang bisa lebih dapat dari awal kayak gitu sih. Menarik Oke, oke, banget. oke. Wah, ini menarik banget ya. Jadi memang nggak salah ya kalau blockchain itu dijadikan salah satu pilar di industri 4.0 ya. Karena memang dia tidak hanya menawarkan improvement, tetapi dia menawarkan transformasi sebenarnya. Ya, dia bisa mengubah cara orang berbisnis, cara orang berpikir ya, dan cara orang berkarya sebenarnya. Ini very very interesting kalau menurut saya. Oke, kalau menurut Mas Puji nih,
bidang-bidang apa saja sih yang memungkinkan untuk mengimplementasikan smart contract ini? Oh ya, di sini kita berbicara untuk konteks global terlebih dahulu ya, Mas ya. Oke, baik. Ya, jadi menurut saya ini masih awal banget ya. Kita belum tahu apa aja yang bakal berubah gitu. Tapi sebenarnya mungkin di sini saya coba cerita aja apa yang sudah terjadi ya di Oke, mungkin beberapa tahun ke belakang gitu. oke. Jadi awal-awal itu di awal-awal banget setelah adanya Ethereum ya, orang tuh sangat excited banget tentang tokenization of asset gitu. Jadi awal-awal tuh orang pengen tokenize everything gitu. Makanya ada yang disebut sebagai ICO boom gitu kan. Jadi initial coin offering boom gitu. Orang pengen ngeluarin token gitu kan dari suatu underlying, misalnya ada yang real estate, ada yang mungkin perusahaan, ada yang semacamnya lah gitu. Ada banyak banget. Nah, pertama itu ya. Kedua adalah munculnya primitif finance yang baru gitu. Jadi misalnya kan orang sih mungkin bilang kalau misalnya cari-cari Twitter nih ya, orang mikirnya gini, orang mulai bertanya gitu, apa itu, what is money gitu kan. Nah, jadi dengan adanya smart contract ini muncul kayak primitive finance yang baru, contohnya stable coin. Nah, dulunya gitu ya, pada zaman sebelum ada di blockchain gitu kan, ada smart contract, orang mikirnya ya stable coin adalah currency yang dikeluarkan oleh government gitu. Pokoknya kalau kita pakai rupiah atau pakai dolar stabil lah ya gitu kan, kurang lebih gitu kan, ada inflasi sedikit tapi mungkin bisa diregulasi oleh monetary policy dari government gitu kan. Nah, tapi sekarang dengan adanya smart contract orang berpikir gitu, how to create a stable currency yang mana nggak harus menggunakan fiat back atau government back gitu. Nggak perlu kayak kita mempercayai suatu government gitu. Nah, gimana caranya gitu kan? Mungkin udah pernah tahu ya kalau misal aset-aset kripto ini kan sifatnya volatile ya, jadi kayak kadang naik, kadang turun gitu kan, tergantung dari supply dan demand gitu. Jadi orang-orang mulai membuat protokol yang mana bisa membuat stable coin dengan cara misalnya ada yang pakai over collateralization gitu. Jadi misalnya dia bikin men-issue suatu currency dengan cara di balik layarnya itu dia ada aset yang over collateralized. Jadi misalnya saya punya $1.000 dalam bentuk Ethereum gitu. Kemudian saya bisa minting misalnya stablecoin namanya DAI gitu kan. Jadi misal setengahnya gitu 500 gitu. Artinya apa? 500 DAI ini yang supposed to equal to USD sebenarnya adalah 1.000 kalau dalam Ethereum gitu. Tapi karena Ethereum ini volatile, dia itu harus over collateralized, jadi kayak harus double gitu kan, harus kayak banyak gitu. Dan nanti secara algoritmik kalau misal harganya turun, ntar di balancing otomatis kayak gitu. Jadi ada matematika di sana yang mencoba. Jadi orang-orang mulai berpikir gitu, gimana caranya ngebangun primitive finance yang baru gitu, yang mungkin nggak selalu sama kayak sekarang, berbeda gitu. Misalnya tadi ada centralized exchange, sekarang ada decentralized exchange. Terus ada mata uang fiat, ada stable coin, dan seterusnya. Kemudian bidang-bidang lain itu pasti finance pertama ya, DeFi atau decentralized finance. Tadi saya sempat mention NFT. NFT ini bisa bermacam-macam ya, bisa musik, bisa juga artis-artis seperti pelukis, kemudian penggambar ataupun kayak yang lain sebagainya. Dan juga bisa juga nanti NFT ini dipakai untuk segala macam yang hal-hal yang non fungible di sekitar kita. Jadi non fungible itu hal-hal yang bisa dibedain gitu. Kayak misalnya gimana ya? Contohnya misalnya kalau kartu Pokemon lah ya, kartu Pokemon kan unik-unik tuh. Jadi nggak semua sama gitu kan. Kalau rupiah kan ya, Rp1 saya sama Rp1 Mas Setia sama gitu kan. Nah, jadi misalnya tiket kereta api gitu atau tiket pesawat gitu, bisa aja di masa depan pakai NFT. Nah, dan nantinya mungkin teman-teman di industri transportasi nanti kalau ingin mereward customer-nya mudah sekali, tinggal cari aja orang-orang yang punya NFT atau tiket itu, nanti tinggal bisa dikasih reward, misalnya dikasih misal poin-poin, misalnya kalau pesawat terbang mungkin kayak berapa miles gitu ya, jadi ada bisa reward dikasih ke sana kayak gitu. Bisa juga nanti orang-orang yang punya tiket itu berkumpul gitu kan, membuat suatu komunitas, teman-teman semua yang punya tiket pesawat X gitu ya, kita kumpul, kita bisa. Jadi banyak hal yang baru yang muncul gara-gara NFT ini gitu. Nah, terus yang mungkin saya agak excited adalah DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Jadi ini tuh suatu jenis ini muncul di papernya Vitalik Buterin.
yang mana dia bilang di masa depan tuh ada organisasi atau corporation yang mana dia tuh autonomous dan decentralized. Jadi nggak ada presidennya, nggak ada CEO-nya gitu. Jadi semua orang tuh tergantung dari kepemilikan votingnya, dia bisa kayak involve di sana. Dan ini sangat menarik ya, karena banyak banget orang-orang yang sekarang lagi coba bikin DAO dan juga tooling-tooling di sana gitu. Jadi di masa depan tuh orang tuh mungkin nggak kerja kayak sekarang ya, kayak di perusahaan. Mungkin sekarang orang bakal kerja di DAO gitu. Dan banyak banget di luar sana ya, secara global ada yang bikin asuransi untuk pekerja kripto, yang mana yang tadinya orang kerja tuh kayak bisa in a lifetime. Mungkin generasi orang tua saya tuh kerja tuh kayak seumur hidup gitu kan. Terus generasi saya mungkin kerja tuh kayak 2-3 tahun pindah gitu kan. Nah, kalau di generasi berikutnya nih, DAO itu umurnya mungkin kayak cuma berapa bulan doang gitu. Proyeknya selesai, dapat equity, pindah lagi yang lain gitu. Dan itu sangat merubah ya cara kita bekerja kayak gitu. Betul. Yang terakhir mungkin GameFi gitu. Jadi banyak banget ekonomi yang bakal muncul yang sifatnya virtual ya, bukan lagi kayak ya physical gitu, virtual. Misalnya lagi rame di tahun lalu ada game namanya Axie Infinity, yang itu dia pada saat peaknya ya, itu penghasilan menjadi bermain di sana tuh bisa lebih gede dibanding misalnya bekerja di ojek online misalnya, jadi driver gitu. Itu sangat mind blowing ya, karena wah gila, ada orang main game enggak full time ya, cuma kayak mungkin berapa jam sehari bisa lebih dari itu. Jadi itu adalah salah satu hal yang menarik yang menurut saya banyak eksperimen yang lagi dicoba sih sama teman-teman di komunitas blockchain ini kayak gitu. Yep. Ya, ini very interesting ya, dan juga very disruptive kalau menurut saya blockchain ini. Makanya banyak sekali pro dan kontranya. Tapi ini juga yang menjadikan menjadikan blockchain itu sebagai topik yang menarik kalau menurut saya. Oke, nah itu tadi kan konteks globalnya nih Mas, terkait implementasi blockchain ya. Lalu bagaimana untuk konteks Indonesia nih kalau menurut Mas Puji ya? Bidang-bidang apa saja yang potensial untuk mengimplementasikan smart contracts, dan kira-kira tantangan-tantangan apa saja yang bakal dihadapi nih Mas? Oke, di Indonesia sendiri menurut saya yang paling menarik adalah financial inclusion ya. Kebetulan background saya kan dari bekerja di payment gitu kan, waktu di Gojek, di Mitrans gitu kan, kemudian pernah di fintech juga gitu. Jadi financial inclusion ini penting banget gitu. Orang berpikir kayak gimana caranya ngebawa orang yang tadinya unbank jadi bank gitu kan. Kayak gimana cara orang tahu perbankan, ngebuka ke opportunity financial inclusion dan sebagainya gitu. Tapi ternyata sebenarnya di masa depan saya bisa bayangin gitu ya, setiap orang tuh bisa lebih banyak orang yang punya wallet crypto dibanding orang yang punya bank account. Oke. Karena saking mudahnya ya. Sekarang misalnya kalau buka e-wallet butuh KYC gitu kan. Kalau buka rekening bank mungkin KYC-nya lebih lama gitu. Misalnya kalau e-wallet butuh sejam, bank mungkin bersehari gitu misalnya. Tapi kalau buka wallet crypto itu cukup 5 detik aja, 5 menit aja lah gitu. Itu udah bisa punya wallet dan bisa mulai transaksi kayak gitu sih. Jadi itu pertama, ada kesempatan di financial inclusion gitu. Yang kedua adalah bagi orang-orang Indonesia, menurut saya ini banyak banget kesempatan di kripto gitu ya, baik bagi para pengembang atau kita sebutnya builder ya, bagi para builder itu untuk membuat opportunity baru yang mungkin udah nggak kayak tradisional lagi gitu, malah modern gitu kan. Contohnya nih, saya bisa melihat di masa depan itu the next bank di masa depan itu bukanlah bank tapi adalah centralized exchange gitu. Jadi kalau Mas Setia pernah lihat ya beberapa central exchange di Indonesia, itu adalah menurut saya the future of bank gitu. Karena dialah yang nanti bakal punya aset-aset kripto orang-orang kayak gitu. Itu bakal ini banget. Dan nantinya yang menurut saya yang menarik lagi adalah GameFi. Jadi di masa depan seperti yang tadi saya sempat mention, orang bisa earn gitu ya, bukan cuma dari bekerja secara tradisional gitu, tapi juga bisa mendapatkan income dari aktivitas yang digital gitu kan. Kita lagi sering sebut namanya X to earn, jadi play to earn, learn to earn, terus something to earn gitu. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya gitu ya? Kenapa sih suatu game ya bisa bikin orang dapat income gitu? Jadi gini, kalau Mas Tia mungkin pernah main game gitu ya. Kalau saya dulu suka main game RPG ya. Dan di game RPG itu tuh kalau saya
cari currency di gamenya tuh itu sangat ini ya, sangat apa istilahnya, kadang langka gitu. Misalnya saya butuh beli senjata ya, kemudian di senjata itu apa nama istilahnya, harganya misalnya 10 juta mata uang game gitu. Kalau zaman dahulu kala, kalau saya mau nukar uangnya, karena database-nya itu disimpan di dalam server gamenya gitu ya, game online itu, saya nggak bisa nukar sama rupiah dong. Tapi dengan adanya kripto, kalau misal game itu hadir di dalam blockchain, kita bisa menggunakan infrastruktur kripto yang lain seperti DEX ya, untuk nukar nih. Oh, saya mau nukar nih misalnya USDT ke mata uang gamenya gitu. Dan itu adalah sangat apa ya, liberating banget sih buat orang-orang main game, bisa dapat income dengan lebih mudah gitu di sana. Dan orang-orang yang apa ya, yang ibaratnya dari kecil main game itu mengerti banget ada yang namanya scarcity di dalam game kayak gitu. Nah, tadi itu kan terkait potensi implementasinya ya. Lalu kira-kira kalau menurut pandangan Mas Puji, tantangan-tantangan apa saja sih yang berpotensi muncul dan memang perlu diantisipasi nih Mas terkait itu? Oke, mungkin ini terkait juga sama tadi ya, kesempatan di Indonesia ya. Jadi menurut saya negara-negara seperti Indonesia itu sangat berpotensial banget ya untuk loncat nih. Jadi untuk leaping gitu ya. Jadi mungkin saya mau ambil analoginya dulu pas kalau pernah nonton ada video di YouTube Jack Ma gitu kan, pernah bilang kayak gini, apa ya, kalau masalah mobil kita kalah mungkin sama Jepang gitu ya, masalah apa namanya elektronik kita kalah sama Amerika misalnya gitu kan. Tapi dia bilang gini, masalah software kita nggak kalah gitu. Kayak bener juga gitu kan. Si Cina sekarang maju banget gitu. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa harus leap gitu ya? Nggak boleh kayak pelan-pelan, tapi harus leap gitu. Kenapa? Karena kalau misal contoh Cina ya, menurut saya, kalau misal dia udah bener softwarenya, bagus banget maju teknologi softwarenya, dia bisa mundur ke belakang. Software butuh data center, artinya butuh mechanical engineers yang bisa mendinginkan suatu ruangan gitu kan. Mechanical engineers butuh listrik juga kan, butuh electrical engineers gitu. Nanti bakal maju tuh, bakal apa namanya cascade ya ke industri yang lain. Nah menurut saya untuk Indonesia, kalau Indonesia bisa tap in di sini, bisa maju ke depan, apa ya, kuasain tuh blockchain, DeFi dan segala macam kayak opportunity di metaverse di sana. Menurut saya kita bisa jadi negara yang ahead of yang lain kayak gitu sih. Itu pertama. Yang kedua adalah tantangannya mungkin adalah regulasi ya, dan juga mungkin awareness dari pemerintah yang mungkin ini adalah hal yang unknown gitu, yang orang belum tahu banget. Dan tentunya banyak banget kayak seperti teknologi-teknologi lain yang zaman dulu juga pas ada internet ada scammers gitu kan, sama nih di blockchain juga di smart contract orang pada bikin scam gitu kan. Ada yang pura-pura misalnya gitu, misalnya ada project A gitu ya, kemarin waktu saya main apa ya, jelasin suatu game gitu di blockchain ke adik saya salah ngeklik gitu ya, ada ads yang mana di sana tuh website sama persis dengan yang asli, tapi yang satu tuh isinya scam gitu. Jadi banyak banget scam, itu perlu hati-hati banget. Kedua, nggak semua orang itu tech savvy. Jadi nggak semua orang ngerti cara kayak private key, apa itu private key, gimana cara biar aman, itu juga ada barrier. Terus juga regulasi, kemudian tadi ya banyak banget noise-nya gitu. Kalau sekarang ikutin tuh kayak banyak banget noise gitu, kayak ada yang mikirnya oke, gitu kan, crypto, blockchain, smart contract tuh buat para kriminal gitu kan, buat di sana gitu. Ada yang jadi banyak banget kayak noise di sana yang mungkin orang jadi malah paranoidnya gitu, bukan excitednya gitu kan. Jadi banyak banget hal-hal tantangan di sana. Tapi menurut saya yang paling berat itu adalah dari sisi apa namanya tadi ya, regulasi gitu. Gimana caranya bisa membuat apa ya, ekosistem gitu ya, gimana caranya menjaga kita ini yang berinteraksi dengan blockchain itu aman, tapi juga nggak begitu restriktif kayak gitu. Jadi itu salah satu mungkin tantangan sih seluruh government di seluruh dunia kayak gitu sih. Yang mana ada yang mungkin kayak agresif gitu kan sama blockchain, ada yang sangat welcome banget, dan itu menurut saya kita lihat aja ya kayak gimana perkembangannya. Tapi kalau saya boleh saran sih, ini kesempatan banget buat Indonesia gitu ya, untuk tap in. Kita nggak perlu kayak ngejar yang sebelumnya, itu leap aja dulu. Kalau ini kita bisa kuasain, saya rasa nanti yang belakang bisa ngikut kayak gitu. Misalnya kita jago blockchain, jago smart contract, pasti otomatis ada kebutuhan untuk kayak bikin web development, application, segala macam. Ntar bakal butuh juga yang lain-lain industri ke belakangnya kayak gitu sih. Oke. Alright. Ini menarik banget nih.
Oke, nah kalau menurut pandangan Mas Puji sendiri, gimana sih the future of smart contracts ya atau masa depan smart contracts dan juga the future of blockchains secara umum nih Mas? Oke, secara umum sih kalau saya bisa bilang, Mhm. jadi ada beberapa hal menarik ya. Jadi pertama Oke. adalah di blockchain ini nggak cuma nyimpen transaksi. Nah, Yep. mungkin kalau misal itu blockchain generasi pertama kayak Bitcoin gitu ya, Hmm, dia mungkin isinya cuma ledger doang gitu, kayak betul, ibarat betul. accounting itu kayak buku besar debit Mhm, credit gitu kan. mhm, Nah, tapi kalau blockchain yang baru yang ada smart kontraknya itu dia bisa nyimpan data-data yang macam-macam lah di dalam mhm. on-chain data kayak gitu. Yep, yep. Nah, terus bisa misalnya kalau NFT bisa kayak ada attributes-nya gitu kan, misalnya Mhm, bikin karakter yang kalau misal robot gitu, misalnya ada mhm, tingginya, ada mhm, lebarnya, senjatanya dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa bikin kayak gitu, bisa ada kayak informasi yang kita simpan di dalam on-chain. Yang mhm, kedua mhm. adalah di masa depan nih smart contract tuh bukan cuma terbatas pada data yang tersimpan di dalam blockchain, tapi juga Oke. bisa dipakai untuk data yang ada di dalam apa ya, luar sana. Saya ambil Mhm, contoh ya, di masa depan nih kalau misalnya sekarang ya, mhm, sekarang misalnya eh, apa ya, Polri gitu ya dengan mhm. setup misalnya surveillance ya, Oke. untuk mencari orang pelanggar lalu lintas gitu. Mhm, Zaman sekarang mungkin cara motongnya adalah kalau ketahuan dijepret gitu ya, oh tahu nih salah nih gitu kan, mhm, ntar mhm. bakal ada potongan atau denda gitu kan saat bayar pajak Hmm, gitu kan. Tapi yep, yep. dengan smart contract bisa aja ada hal yang disebut sebagai oracles. Oracles itu kayak semacam jembatan antara Mhm, mhm, off-chain atau data di luar blockchain mhm. dengan blockchain itu sendiri. Oke, Jadi oke. bisa aja hasil dari tadi jepretan-jepretan tadi itu menjadi oracles atau trigger gitu Oke. ya untuk smart Mhm. contract-nya. Jadi kalau saya Oke, oke, misalnya oke. nanti lewatin suatu jalan, saya melanggar lalu lintas, bisa aja saya langsung kepotong uangnya gitu. Nah, jadi Oke, oke, oke. surveillance makin kayak kuat gitu kan. Itu kalau surveillance ya use Mhm, case-nya. mhm. Kalau yang lain mungkin bisa aja kayak saya bisa bikin smart contract lain yang ini mungkin agak apa ya apa namanya distopian ya, misalnya Oke, oke. saya punya apa namanya ada rumah di CCTV-nya gitu, terus saya bisa Mhm, sambungin gitu kan, kalau ada orang gitu kan yang ke rumah saya terus kayak apa namanya oh ini ketahuan nih itu ada ciri-cirinya gitu kan, bisa mhm, bisa mhm. nanti ada pemerintah punya kayak oracle yang bisa convert suatu wajah menjadi kayak identitas gitu kan, langsung Mhm. didenda. Itu banyak hal yang bisa dipakai buat Hmm, ke arah sana yang distopian. oke. Ada juga hal-hal yang keren gitu, kayak misalnya kita bisa masukin data-data misalnya kalau kalau misalnya kita memantokenize suatu ini suatu misalnya lahan perkebunan gitu. Mhm, Bisa mhm. aja nanti data-data dari kayak seberapa bagus kualitas kebunnya itu menjadi kayak input gitu untuk Oke. apa orang melakukan apa namanya transaksi di sana kayak gitu. Jadi banyak banget data yang nantinya akan menjadi oracles gitu ya. Yang Mhm. tadinya cuma dipakai sebagai kayak orang tertentu aja, bakal makin lama makin dipakai untuk membuat smart contract. Jadi bukan cuma data-data yang sifatnya di blockchain, tapi juga yang di luar sana jadi input gitu. Oh ya Mas, kebetulan audiens channel Indonesia Belajar ini kebanyakan masih mahasiswa dan pelajar di jurusan terkait IT, walau ada juga yang sudah mulai meniti karir di bidang IT nih Mas. Mungkin Mas Puji bisa memberikan rekomendasi terkait learning path dan juga hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang tertarik untuk melakukan eksplorasi terkait teknologi blockchain, khususnya smart contract ini nih Mas. Oke, baik. Oke, jadi pertama-tama mungkin saya mau bahas dulu kalau misal blockchain atau smart contract ini Mhm. tadi seperti saya bilang sangat Yep. noisy banget gitu, banyak noise-nya gitu. Yep. Jadi Yep. pilih dulu tentu tujuan kalian gitu, tujuan teman-teman Mhm. di uh, channel podcast ini apa gitu. Mhm. Kalau misal teman-teman ingin pelajari teknologinya gitu ya, Mhm. karena di luar sana banyak juga konten-konten yang sifatnya mungkin lebih ke trading gitu, Yep. Yep. kayak gimana yang berbeda dengan teknologi gitu kan. Yep. Nah Yep. itu juga bagus, tapi kalau mau ke teknologinya pastikan fokus ke channel-channel dan juga influencer-influencer yang fokus ke arah sana. Gitu. Pertama Mhm. adalah belajar untuk memisahkan sinyal dengan noise kayak gitu ya. Yang kedua adalah apa namanya di dalam blockchain ini sekarang kalau dulu kan software is eating the world ya. Sekarang ada tren Mhm. baru yang disebut sebagai protokol is eating the world gitu. Oke, oke. Jadi mungkin saya mau quote ini ya, mungkin salah satu dosen saya, guru saya waktu saya kuliah dulu, Mhm. uh, dulu saya di teknik fisika gitu di UGM gitu, Mhm. apa namanya dia tuh gini, kita lagi waktu dulu saya belajar
komunikasi low level untuk embedded system gitu ya. Yang beliau sampaikan tuh gini, adik-adik gitu kan, kita masuk kuliah kan ya, yang kalian pelajari itu bukanlah suatu protokol ini dipelajari gitu kan, bukan berarti kalian belajar USB gimana cara kerjain, kalian mau bikin USB, bukan berarti kalian belajar protokol I2C kalian mau bikin kayak gitu, bukan. Di masa depan kalian akan membuat protokol-protokol ini kayak gitu. Nah, jadi saya nggak nyangka ternyata deket banget tuh prediksinya tuh. Sekarang kita banyak banget orang bikin protokol baru gitu kan, nge-rethink dunia ini gimana kalau misal sekarang kita tanpa intermediary dengan smart contract kayak gitu. Nah, jadi teman-teman berpikir gimana cara bikin sistem baru, protokol baru dengan smart contract itu pertama. Nah, terus habis itu yang kedua adalah baru masuklah ke learning path-nya gitu. Nah, kalau menurut saya, kalau teman-teman baru mau masuk banget, bisa mulai dari protokol yang paling banyak dipakai, yaitu Ethereum. Dan Ethereum ini kalau kita bisa Ethereum, kita bisa juga jaringan yang lain, karena banyak banget Ethereum yang EVM, bukan non-Ethereum chain yang dia itu EVM compatible. Jadi Ethereum punya suatu virtual machine disebut Ethereum Virtual Machine, yang mana jadi basis gitu untuk blockchain yang lain. Nah, di sini itu kalau belajar EVM bisa belajar Solidity. Nah, kalau belajar Solidity bisa ketik di Google, ada postingan Medium dari namanya Austin Griffith, cari aja ETH Speedrun gitu. Jadi ETH Speedrun. Nah, mungkin nanti Mas Tia bisa taruh juga di deskripsi gitu ya, ETH Speedrun. Terus itu bagus banget. Jadi teman-teman yang udah bisa ngoding nggak perlu dari nol lagi, langsung aja ikutin tutorialnya, ada challenge-nya. Bahkan Austin Griffith ini dia ngasih beasiswa juga. Jadi dia punya kayak program gitu, yang nanti kalau misal teman-teman ikutin programnya dan sukses gitu ya, kalau nggak salah bisa dapat sekitar setengah Ethereum per bulan. Kalau misal dia sangat produktif programnya dia. Itu lumayan ya kalau buat orang-orang yang mau belajar gitu ya. Apalagi sekarang Ethereum nilainya cukup lumayan gitu. Nah, itu pertama. Kedua adalah teman-teman sebenarnya cukup belajar programming seperti biasa gitu. Jadi knowledge di yang sebelumnya seperti di web development ya, kayak pengetahuan tentang how internet works, seperti web development seperti HTML, CSS, JavaScript tetap dipakai. Karena sebenarnya sekarang itu kebanyakan itu masih di dalam web. Mungkin di masa depan akan berubah di mobile juga, tapi sekarang paling banyak itu di web. Jadi pastikan teman-teman bisa ngerti gitu ya, how to create a nice web app gitu kan, misalnya pakai React.js atau pakai Vue.js. Tapi nanti sebenarnya adalah Ethereum itu apa sih sebenarnya? Ya kayak semacam database aja, ada semacam kliennya gitu ya. Terus kita bisa connect kliennya, kita bisa connect ke Ethereum. Jadi jangan terintimidasi dengan itu. Jadi sebenarnya hanya sekedar itu aja kayak gitu. Nah, kedua adalah teman-teman harus belajar how to interact with node gitu. Jadi gimana caranya bisa berinteraksi dengan jaringan blockchain atau node blockchain. Nah, itu bisa dipakai nanti ada, kalau pakai JavaScript bisa ada Web3.js atau ETH.js yang mana bisa dipakai buat nyobain nih gimana cara bikin transaksi, gimana cara ngedeploy smart contract dan sebagainya kayak gitu. Terus salah satu framework yang terkenal namanya Hardhat. Jadi dicari Hardhat di internet itu bagus banget dan teman-teman bisa pelajarin, dan itu udah bisa dipakai di berbagai blockchain ya kayak gitu. Terus yang lain adalah cukup tahu juga ada beberapa competing blockchain gitu. Jadi blockchain ini tuh sebenarnya jualan yang paling hot banget di abad ini gitu kan. Nah, jadi kenapa sih sangat penting gitu? Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada yang disebut sebagai entropi gitu ya. Jadi misalnya gini, saya punya kopi gitu ya. Lebih mungkin mana kopinya tuh yang tadinya panas menjadi dingin atau kopinya tetap panas? Pastinya kopinya kan more likely akan jadi dingin kan dari panas gitu kan. Betul. Nah, sama gitu. Seberapa sulit sih saya menaruh di ledger seluruh dunia gitu ya, seluruh komputer seluruh dunia, kalau Puji ini punya 100 ETH, sangat sulit banget gitu. Ya, sangat sulit membuat kayak seluruh dunia agree kalau saya punya 100 ETH misalnya. Sangat sulit banget kan. Itu jadi entropinya sangat rendah banget gitu. Jadinya apa? Jadinya membuat transaksi kita masuk ke dalam block space sebutnya, ke blok ini sangat mahal banget gitu. Jadi banyak competing blockchain yang dia berusaha tap in di situ. Jadi mau juga dong gitu kan bikin blockchain yang
market share-nya gede karena gimana ya? Ibaratnya tuh gini, kemampuan untuk bisa nulis data di blockchain tuh sama kayak orang bisa nulis undang-undang gitu. Powerful banget gitu kan, Yep. powerful banget gitu, bisa menentukan siapa yang boleh transfer uang, siapa yang bisa lakuin ini, powerful banget gitu. Jadi banyak competing blockchain. Jadi buat teman-teman keep an eye juga ke competing blockchain. Jadi ada Ethereum tadi yang mungkin sudah gede, ada juga solusi-solusi scalability-nya seperti Polygon, kemudian ada Optimism, Arbitrum, tapi juga ada competing gitu ya. Jadi bukan dari Ethereum tapi dia saingannya, seperti ada Solana, ada Near, dan juga ada yang sekarang belakangan ini saya juga berkecimpung gitu, Stacks. Nah, jadi ini tuh kalau teman-teman mau tertarik juga, sekarang sih teman-teman di luar sana biasanya yang hipster-hipster yang muda-muda tuh mainan Solana gitu. Karena developer experience-nya bagus gitu. Jadi coba keep an eye juga ke Solana, keep an eye juga ke Near, dan juga Stacks. Tapi semua ini tuh sebenarnya kiblatnya tuh Ethereum, karena Ethereum paling mature kayak gitu. Oke. Berarti it's still a good idea ya Mas ya. Maksudnya kalau kita mempelajari si Ethereum-nya terlebih dahulu ya, karena kan itu bisa memberikan foundation yang cukup baik ya sebenarnya. Iya, gitu. Jadi Ethereum kan yang paling battle tested ya. Maksudnya bener-bener kayak udah ada, walaupun in a hard way gitu. Ethereum tuh battle tested dengan cara yang sangat hard gitu, dengan cara banyak banget hack gitu ya, miliaran dolar gitu, jutaan dolar itu udah dihack gitu kan di Ethereum. Bahkan tiap bulan tuh ada kabar baru gitu kayak dihack dan lain sebagainya. Jadi Ethereum paling mature dan banyak banget platform yang baru tuh sebenarnya ambil dari sana gitu. Misalnya ada masalah re-entrancy gitu, gimana caranya transaksi bisa masuk 2 kali. Itu di Ethereum tuh udah pernah terjadi. Ada blockchain yang berusaha mengurangi itu kayak gitu. Alright. Oke, wah ini juga harapannya bisa memotivasi teman-teman nih untuk makin semangat ya mempelajari programming, karena implementasi code itu banyak banget sekarang ini ya, dan setelah hadirnya blockchain dan smart contracts ini tentunya akan menambah lagi keberagaman dari implementasi code atau programming itu sendiri ya, dan it's very interesting. Dan juga ini ya, sisi kreativitas juga kayaknya nggak boleh dilupakan ya dalam menyambut blockchain ini ya, karena kan ini it's a new field, it's a new playground sebenarnya ya, dan tentunya butuh banyak creativity juga. Very interesting. Oke, Mas Puji, dirimu ini kan tech lead ya di Hoji Labs nih. Nah, mungkin bisa sekalian diperkenalkan nih, apa itu Hoji Labs dan apa nih peranan Mas Puji di Hoji Labs ini, Mas? Oke, jadi Hoji Labs itu perusahaan ya, jadi kita bergerak di bidang games. Jadi awalnya kita adalah guild. Jadi guild itu kayak semacam kayak lembaga atau kayak semacam komunitas lah ya, yang mana ngebantu orang-orang yang ingin earn dari metaverse atau dari game gitu kan. Sama tadi saya cerita kalau misal insight-nya adalah zaman dulunya gitu ya, dengan bermain Axie Infinity, orang bisa earn more compare tuh misalnya jadi driver ojol gitu. Dulunya sempat seperti itu. Jadi ada insight di sana. Nah kemudian ada juga banyak banget R&D yang kita lakuin kayak gitu, yang kita coba tap in ke tren yang baru kayak gitu. Makanya namanya labs ya. Jadi emang ada R&D di sana kayak gitu. Dan ya kalau sehari-hari sih pertama ada research kayak gitu ya. Jadi tren-tren terbaru gitu kan. Karena cepat banget nih ya kalau misalnya programming misalnya hitungannya udah tahun ya, bulan gitu ya. Kalau hitungannya minggu gitu. Jadi kalau programming biasa itu web development, mobile apps mungkin kayak hitungannya tahun atau bulan, ini hitungannya minggu atau hari gitu. Jadi cepat banget berubah. Kayak gitu. Jadi research di sana, testing ideas. Jadi kalau misalnya ada ide-ide yang mau dicoba, saya sering coba-coba juga cepat gitu kan. Testing idea, kemudian juga come up with technical solution. Jadi kalau misal ada business problem yang butuh solusi kayak gitu ya, harus come up with technical solution yang mungkin solusinya tuh gabungan ya, jadi nggak harus kayak tentang smart contract, tapi juga kita sebutnya Web 2 juga ada, Web 3 juga ada kayak gitu. Nah, terus juga ada leading the team di sana. Dan yang terakhir sih intinya coding lah ya. Jadi ada sedikit-sedikit web, sedikit-sedikit mobile, sedikit-sedikit smart contract kayak gitu sih. Jadi agak all over the place kayak gitu sih. Oke. Wah ini very interesting nih. Dan ini quite surprising juga ya. Ternyata base-nya dari gaming juga ya Mas ya sebenarnya ya, si Hoji Labs ini ya.
Iya, biasanya kita gaming gitu. Dan Oke, oke, oke. sangat menarik banget waktu saya pertama kali apa ya dikenalin sama Hoji Labs itu. Mhm, Awalnya mhm, kaget gitu, oh ada ya gitu kan, mhm, apa mhm. namanya, orang kayak bermain game gitu tapi Yep. dapat uang gitu kan. Tapi Mhm, setelah saya mhm, tekuni gitu bener banget gitu kan, dulu waktu saya main mhm, game tuh kayak penting banget gitu, kayak bisa nuker. Dulu saya masih ingat, saya sama adik saya tuh mhm, hobinya mhm, tuh jualan mata uang game gitu. mhm, Saya mhm, ngumpulin banyak gitu kan, terus saya jual pakai rupiah gitu kan, waktu masih mhm, dulu masih mhm. masih sekolah gitu kan. Nah Yep, yep, yep. sekarang dengan adanya ini tuh kayak menarik banget sih, Mhm, buka mhm. banyak kesempatan gitu. Bahkan eh, kalau buka komunitasnya ya sempet saya lihat ada orang-orang yang bisa kuliah bahkan dari Oke. hasil bermain game ini, kayak Hmm, oke. mind blowing kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Yep, yep, yep. Ini mind blowing banget di era sekarang ini ya, karena muncul banyak sekali peluang-peluang untuk berkarir dan juga peluang-peluang untuk mencari nafkah yang mungkin dulu nggak pernah ada sebelumnya, Mas ya. Ini Iya, very dulu interesting nggak banget bakal sih. kepikir, nggak bakal kebayang gitu. Apa namanya, kalau kita cerita ke orang tua kita kayak nggak make sense nih gitu kan. Betul, betul, betul. Oke, oke, ini interesting banget dan apa ya, super exciting kalau menurut saya. Oke, nah Mas Puji ini juga kan tergabung dalam Stacks Indonesia ya. Tadi juga sempat disinggung sedikit mengenai Stacks nih. Nah, ya, sekarang kita coba ngomongin Stacks Indonesia nih. Mungkin Mas Puji bisa sekalian perkenalkan ke Sobat Indonesia Belajar apa itu Stacks Indonesia, Mas. Oke, baik. Jadi Stacks Indonesia itu salah satu chapter atau komunitas dari Mhm, official mhm. ya, dari Oke. Stacks Mhm. global, yaitu Stacks ini salah satu platform smart contract. Jadi Oke. compete with Ethereum, compete with Mhm. other blockchain gitu kan. Mhm, Tapi mhm. apa bedanya? Bedanya itu kita itu platform blockchain yang Oke. basisnya adalah Bitcoin kayak gitu. Oke, Jadi oke. Alright. teman-teman yang di blockchain udah tahu ya kalau Bitcoin Mhm. itu scriptingnya terbatas, jadi nggak bisa Mhm. kayak Ethereum bikin token di atas token, nggak Hmm. bisa. Yep, yep. Eh, dengan adanya Stacks dia mau mencoba tap in bikin smart contract yang di secure oleh Bitcoin. Oke, Nah, oke. kenapa? Hmm. Jadi gini, idenya seperti ini. Bitcoin itu kan dia salah satu blockchain dengan apa ya, computing power yang paling gede di dunia. Hmm. Yep, yep. Banyak banget orang, bahkan saya baca berita hari ini, eh, apa ya, difficulty-nya Bitcoin itu lagi Hmm. tinggi-tingginya, lagi all time Betul, high gitu. Jadi betul. paling aman gitu kan. Nah, dengan Mhm, adanya mhm. Stacks itu dia menggunakan mekanisme konsensus yang disebut sebagai proof of transfer atau Mhm, mhm. POX, yang Oke, mana oke. nantinya tuh orang tuh kalau mau mining, dia itu kalau mau terpilih menjadi leader dari suatu apa Mhm. namanya epoch ya, atau dari blok, dia Mhm, harus mhm. kayak mentransfer Bitcoin yang Mhm, valuable itu Bitcoin ke randomly selected address yang disebut sebagai stacker. Jadi ada dua sisi, mhm. ada stacker yang dia itu menjadi orang yang men-stake Mhm. stacks-nya, Mhm, tapi dia mhm. dapat Bitcoin. Ada juga miner yang dia itu menambang stacks dengan cara mempertaruhkan Bitcoin kayak gitu. Jadi Hmm. diamankan dari situ, dan dia membuat salah satu inovasinya adalah smart contract yang sangat secure. Nanti mungkin kita bisa bahas juga sih soal Hmm. smart Oke. contract security gitu. Jadi inovasinya tuh di Bitcoin tadi, dan juga di apa namanya tadi ya, smart contract yang secure dan bisa dibaca. Jadi Hmm. biasanya tuh kalau smart contract yang di Ethereum dan atau EVM itu readability-nya tuh mungkin lebih sulit ya, karena itu programnya tuh kayak program JavaScript lah, mungkin orang-orang Mhm. biasa mungkin Yep. nggak begitu paham. Tapi Stacks ini dengan Clarity itu lebih mudah dibaca, dan Mhm. juga karena dia bukan Turing complete, Mhm. lebih aman gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang gampang banget salah atau gampang banget jadi vulnerabilities di Mhm. EVM atau Solidity, tapi di sana lebih Mhm. aman kayak gitu. Tapi tentunya ada trade off ya. Sebagai Mhm. engineer saya perlu bilang ada trade off-nya gitu. Yep, yep. Ethereum bagaimana, terus Stacks-nya di mana, ada trade off bisa dipilih. Yang mana mungkin Stacks itu trade off-nya adalah karena dia diamankan oleh Bitcoin mungkin lebih lambat kayak gitu sih. Hmm. Yep, 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 yep. Ya, ini menarik ya, karena kan by nature Bitcoin itu ya tadi ya, space untuk datanya cukup sedikit, artinya sebenarnya basically dia nggak memungkinkan untuk execute, atau kita nggak mungkin untuk nulis suatu script yang bisa di-execute ya. Dan dengan adanya stack ini malah jadi memungkinkan ya untuk itu ya. Iya, Lebih karena kurang udah seperti muncul itu ya. banget kayak, Mhm. betul, Mhm. ada banyak banget kayak misalnya NFT, kemudian ada Hmm. banyak banget kayak hal-hal yang udah terbangun di Ethereum, coba dibangun di Stacks menggunakan paradigma yang baru kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Dan di Indonesia sendiri kita lagi masih baru banget, kita lagi Mhm, mhm. ngembangin
komunitas developernya, dan juga komunitas secara umum ya, teman-teman penggunanya kayak gitu sih. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik juga bisa join nantinya ya. Bisa nanti Oke. bisa join, cari aja kayak gitu. Oke. Nanti linknya juga saya akan sertakan di deskripsi video nih. Oke. Nah ini last question nih. Tadi juga sempat disinggung oleh Mas Puji ya terkait noise ya. Kalau menurut Mas Puji, miskonsepsi dan kesalahpahaman apa saja sih yang umum ditemui terkait smart contracts, dan mungkin di sini Mas Puji bisa sekalian bantu nih untuk meluruskannya, Mas. Oke, jadi yang saya sering ketemu sama teman-teman developer ya, sama developer, tapi dia bukan di blockchain, dia merasa kayak smart contract itu kayak rocket science gitu. Sebenarnya enggak. Jadi smart contract itu nggak begitu that difficult gitu ya. Semua bisa enter smart contract, bisa belajar. Sama seperti kita belajar JavaScript untuk web kayak gitu. Jadi cukup mudah. Bahkan bagi para penggemar Python mungkin yang datang dari background Python ataupun dari misalnya data science gitu ya, ada juga bahasa smart contract seperti Viper yang dia tuh enak dibaca gitu kan. Jadi nggak sulit itu gitu. Orang bisa mulai belajar kayak gitu sih pertama. Yang kedua itu smart contract itu easy, tapi smart contract yang aman itu yang sulit kayak gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah not every smart contract is secure gitu kan. Not every application yang menggunakan smart contract itu secure. Jadi itu adalah salah satu yang perlu diperhatikan sih. Jadi teman-teman yang berinteraksi dengan smart contract, berinteraksi dengan aplikasi yang menggunakan smart contract, hati-hati karena nggak semuanya secure gitu. Jadi banyak banget kita sebutnya rug pull, kayak dia nyuri uang orang gitu kan istilahnya. Itu banyak banget. Jadi hati-hati di sana kayak gitu. Yang lain mungkin saya mau kasih share adalah bagian cuma kriminal yang pakai gitu. Jadi sebenarnya blockchain dan smart contract nggak cuma kriminal yang pakai gitu. Orang-orang yang umum juga pada pakai gitu. Bahkan bank-bank ataupun kayak traditional institution juga mulai masuk ke sana karena banyak banget opportunity-nya gitu. Itu pertama. Jadi nggak cuma kriminal, sama seperti ini ya, sama seperti pisau lah ya gitu kan. Kalau orang jahat bisa juga jahat, orang baik dia bisa dimasakkan yang enak gitu kalau pakai pisau buat masak kayak gitu kan. Jadi setiap ada teknologi pasti ada positif ada minusnya, tapi tentunya itu tuh ya di semua di dunia ini kan pasti sepasang ya, baik buruk gitu, hitam putih. Jadi selalu bersamaan kayak gitu. Nah, mungkin yang lain yang mau saya garis bawahi di sini adalah tentang climate impact-nya gitu. Jadi setiap kali saya ngobrol sama teman-teman mungkin yang cukup kritis gitu ya, ini gimana gitu climate impact-nya nih si smart contract gitu. Jadi sebenarnya ada dua. Gitu ya? Iya, mining gitu kan. Jadi sebenarnya ada dua pandangan nih, Mas Tia. Jadi pertama itu ada pandangan yang dia itu suka dengan proof of work. Jadi dia suka dengan konsensus menggunakan proof of work. Ada yang dia prefer konsensus menggunakan proof of stake kayak gitu. Atau menggunakan kayak stake atau kayak semacam randomly selected gitu kan ya. Nah, gimana sih yang terjadi gitu? Jadi buat teman-teman yang pakai proof of stake seperti Ethereum yang sekarang lagi pindah nih ke proof of stake gitu kan, lagi tunggu-tunggu gitu. Argumennya seperti ini. Di masa depan mereka akan pindah ke proof of stake dan nantinya ongkos energinya itu hanya ya kecil banget gitu. Bahkan komputer sesimpel Raspberry Pi aja bisa menjalankan node-nya nanti di masa depan kayak gitu. Dengan mekanisme proof of stake. Tapi ada juga orang yang pro dengan proof of work, yang mana dia itu punya ide lain, tapi sama-sama bagus. Ide begini, ini memang boros, ini memang boros listrik, tapi jangan algoritma konsensus yang kita salahin. Kita cari aja solusi energi yang efisien. Jadi banyak banget teknologi seperti misalnya ada yang bikin Bitcoin mining pakai sustainable power plant, kayak misalnya sel surya, ataupun ada yang pakai residu dari pabrik yang mungkin punya residu energi dipakai ulang buat mining gitu. Jadi ada banyak inovasi di sana. Nah, jadi sebenarnya ada yang pro untuk jangan kita salahin konsensusnya, tapi kita double down aja investmentnya ke energi gitu. Ada sisi lain yang dia pindah ke proof of stake, yang mana bentar lagi nih akan blockchain bakal minim banget carbon footprint-nya. Jadi keduanya sama-sama baik, sama-sama mencoba cari solusi yang sustainable kayak gitu sih. Alright. Wah, ini menarik nih, karena either way akan menghasilkan inovasi ya.
Dan ini Iya, menarik kalau ke banget ini. sana jadi energi, yang ke sini jadi blockchain yang hemat energi gitu. Jadi sama-sama bagus kayak gitu. Oke, oke, oke. Wow, wow. Ini interesting nih. Oke, oke. Wah, ini menarik banget nih sesi bincang-bincang kita kali ini. Untuk Mas Puji, mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan, Mas. Oke, jadi teman-teman semua untuk Indonesia Belajar, kita di apa ya, di tahun-tahun ini kita disidangkan oleh kesempatan yang saya bilang seumur hidup gitu. Saya nggak yakin kesempatan kayak gini bakal muncul lagi di umur saya gitu ya, di kehidupan saya, karena ini jarang banget. Jadi buat teman-teman, ini kesempatan yang sangat bagus banget. Kalau teman-teman mau belajar, teman-teman mau berbisnis, bikin startup, ini adalah saat yang bagus untuk building di kita sebutnya Web3 gitu kan. Tapi sebenarnya buat teman-teman yang belajar pun ada banyak banget opportunity ya. Mungkin saya sebutkan di sini tadi ada apa namanya, yang trading mungkin bisa NFT gitu kan, yang suka main game bisa play to earn, terus teman-teman yang apa namanya suka dengan teknologi, suka research, banyak banget grants atau hibah yang nilainya mungkin cukup lah ya buat jajan kita gitu, programmer gitu ya, yang besar-besar gitu, yang mana kita bisa melakukan research dan dibayar gitu. Ada banyak banget. Jadi kalau teman-teman cari di luar sana gitu kan, Ethereum, Solana, Near, kemudian Stacks dan lain-lain, itu semua dia mengadakan grants atau hibah yang mana orang bisa apply untuk melakukan research dan juga development. Dan itu bagus banget ya teman-teman ya untuk dicoba kayak gitu sih. Jadi untuk belajar bisa di sana. Dan misalnya kalau teman-teman pengen eksperimen juga untuk kontribusi kolaborasi di internet, kalau zaman dulu kan, zaman saya waktu kecil main Kaskus gitu. Nah, zaman sekarang tuh bisa main DAO gitu, Decentralized Autonomous Organization. Jadi menarik banget. Dan di masa depan lagi buat teman-teman yang suka mungkin kayak bersuara gitu, atau mungkin apa ya, kalau zaman dulu bilangnya politik gitu ya. Di DAO itu banyak banget kayak politik tapi seru gitu, Web3 politics kayak gitu. Jadi banyak banget kayak the new field lah ya, the entirely new field yang mana dibangun di atas blockchain. Mau cari ekonomis ada blockchain ekonomis, mau cari apa lagi misalnya politics ada politician yang dimain di DAO gitu kan. Entrepreneur juga ada gitu kan, programmer ada, engineer ada, lengkap banget sih. Itu bisa jadi apa ya, kesempatan in a lifetime sih. Bahkan bagi teman-teman yang mungkin suka dengan data gitu ya, dari teman-teman mungkin dari data science atau Python gitu, banyak banget opportunity buat di blockchain ini untuk menggali informasi atau apa namanya insight gitu ya dari data di blockchain kayak gitu. Jadi banyak banget protokol dan juga company yang berusaha tap in gitu, gimana caranya ambil insight dari blockchain data yang banyak banget ini kayak gitu sih. Jadi banyak banget opportunity menurut saya buat teman-teman dari Indonesia Belajar nih, bagus banget ya buat di explore kayak gitu. Semoga apa ya, hint-hint saya di sini bisa apa ya, menggugah gitu kayak gitu. Oke. Nanti hints-hints yang tadi disebutkan oleh Mas Puji juga pasti akan saya sertakan ke deskripsi video, dan juga nanti selepas sesi ini juga nanti saya akan minta list hint-hint tambahan mungkin yang nanti juga akan saya sertakan juga di deskripsi video, karena ini area yang menurut saya sangat-sangat menarik banget, jadi sayang banget kalau dilewatkan. Oke, nah terima kasih banyak nih untuk Abdurrahman Mapuji yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Mas Puji. Dan semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat nih bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Oke teman-teman, seperti biasa, bila mana teman-teman mendapatkan manfaat dari sesi podcast ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya. Ini akan berperan sebagai feedback sederhana bagi kami terkait sesi ini. Dan akhir kata di sini saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Terima kasih.